mau ngevlog, beneran ngevlog. Jadi bukan cuman kayak video edit-edit terus di background, tapi bener-bener ngobrol. Kali ini mau bahas, bukan sih, mau sharing tentang Nongki & Kongko. Gimana bisa terjun di dunia foodpreneur, juga kenapa bisa tercetus, kenapa bisa punya ide dan bisa punya konsep tentang Nongki & Kongko. Sebelumnya, kalau kalian yang nggak tahu tentang Nongki & Kongko, silakan di Instagram @nongki&kongko. Bisa lihat dan bisa ngeimajinasi gimana sih Nongki & Kongko. Buat kalian yang dari Palembang, mungkin hampir seluruhnya kenal Nongki & Kongko, juga pernah nyobain makanan di sana, entah itu makan di sana atau bungkus terus makan di rumah. Pokoknya Kongko itu kayak cafe, walaupun bukan yang high class banget, maksudnya kayak tempat nongkrong gitu, tempat nongkrong anak muda, sasarannya anak muda, tapi bisa kok kalau misalkan kayak orang tua, orang yang kantoran, kalau mau makan di Nongki & Kongko juga bisa. Nah, di sini aku mau cerita awal mula Nongki & Kongko. Nongki & Kongko itu berdiri dari 2 tahun yang lalu, jadi kayak aku berarti umurnya sekitar 18 tahun. Aku dalam kondisi lagi nggak ada kerjaan, maksudnya lagi tamat, udah selesai UN. Habis selesai UN itu gak ada kerjaan tuh. Aku kemarin terlalu pede bakalan lulus SNMPTN, jadi nggak ikut lagi tes buat persiapan SBM. Kayak di rumah gak ada kerjaan kayak begitu. Misalkan kita liburan, pasti kalau nggak tiduran pasti main HP, terus nggak berasa waktu berputar begitu cepat kayak gitu kan. Jadi kayak sia-sia aja waktu luangnya. Makanya waktu itu dapat inspirasi jadi lagi nganter adek nih, bukan lagi nganter ya, lagi jemput adek aku sekolah. Terus tiba-tiba ngeliat nih ada kayak jenis nongki kayak gitu. Nah, di sana kan di Palembang itu kayak growing up banget yang namanya tempat-tempat makan. Jadi kayak baru pionirnya itu 2 tahun yang lalu di 2014 kan. Kalau sekarang udah happening banget kan tempat nongkrong, tapi banget baru pertama muncul tempat nongkrong itu 2 tahun yang lalu baru kayak happening di Palembang. Udah kayak aku lihat gitu kan, kita iseng ke sana. Abis kita ke sana kayak ngeliat apa sih yang dijual, ini aja kayak minuman, terus makanan ringan. Kayak aku mikir, duh kayaknya bisa juga nih diaplikasiin sama aku. Kayak kalau dilihat ya nggak ribet-ribet banget. Udah dibanding aku nggak ada kerjaan, nanya, bukan ini sih, kayak curhat gitu kan sama orang tua aku, sama ibuku sih. Bu, kita buka lah ya. Ibu aku tuh kayak support gitu kan, langsung dari selesai ngeliat itu dia cerita keluarga yang lumayan deket banget, maksudnya deket-deket banget kayak gitu. Hasil cerita sama sepupu-sepupu sama uwa-uwa ada kayak tempat nongkrong gitu. Terus gimana kalau kita juga coba buat kayak begitu. Terus pertama sih kayak respon mereka tuh pada kayak meragukan gitu loh, yaudahlah nggak mungkin bisa. Gara-gara juga sebelumnya aku tuh juga pernah nyoba terjun di dunia kuliner, terkait sayangnya nggak terlalu sukses, jadi meragukan kalau mau terjun sekali lagi di bidang ini. Tapi gara-gara percaya aja gitu kan, percaya sama diri sendiri. Alhasil aku coba ngajak sepupu-sepupu aku yang kecil-kecil, aku ngajakin, terus merekanya semangat, respon mereka positif. Timingnya itu juga pas karena mereka juga lagi liburan, lagi nganggur, apa salahnya kita coba. Nah, karena di situ aku yang pionir kan, dan juga aku juga nggak tahu apa-apa, nggak punya pengalaman apa-apa. Kalau aku sendiri yang berdiri yang paling tua, orang punya banyak pengalaman, jadi aku coba ngajak sepupu-sepupu aku yang notabene-nya lebih dewasa, punya skill, terus punya pengalaman yang lebih banyak dibanding aku. Jadi aku ngajak mereka, awalnya juga mereka kayak ragu gitu, tapi apa salahnya nyoba. Jadi kita sebagai pendiri Nongki & Kongko, jadi kita coba banget bertiga dan juga sama sepupu-sepupu yang kecil-kecil buat bangun Nongki & Kongko. Abis dari sana kita coba nih minta izin sama orang tua kita masing-masing. Masih gak terlalu yakin, gak terlalu percaya, sampai disetujuin sama orang tua kita, kecuali satu orang, yaitu ayahnya, papanya salah satu sepupu aku. Jadi masih aja beliau bilang kayak begini, udahlah paling 2 bulan tutup tuh pasti, 2 bulan tutup tuh pasti, 2 bulan stop tuh pasti usahanya, kayak begitu. Dan alhasil ya udah tembus 2 tahun sampai sekarang. So balik lagi, udah dari sana, udah kita yakin nih bisa, udah dapat dukungan dari para orang tua.
Ya udah, ada 3 hal sih yang paling penting kalau mau terjun di bidang kuliner gitu lah. Pertama, kalian harus research. Jadi kalian harus tahu, kalian harus udah punya ide mayornya, kalian mau apa, kalian mau terjun di bidang usaha kuliner, ya udah kuliner. Lihat siapa sih yang mau kalian jadiin bangsa pasarnya kalian, apakah anak-anak, apakah orang tua, ataukah nenek-nenek, ataukah kakek-kakek, pokoknya gitu kan, harus tentuin dari sana. Oke, kayak Nongki & Kongko kita maunya untuk anak-anak sekolahan, kuliahan, berarti anak-anak remaja sampai dewasa gitu kan. Lihat mereka tuh sukanya apa sih. Karena yang lagi happening itu adalah green tea, cimol lagi happening banget. Ya udah, kita coba buat itu tapi dengan cara kita dan variasi kita sendiri. Berusaha semaksimal mungkin, buat seenak mungkin, buat semurah mungkin, yang sesuai sama kantong anak-anak, sekantong orang remaja dan juga kantong dewasa, tapi taste-nya luar biasa. Nah, itu yang kita selalu research. Habis itu kita ngekonsep kan, kalau udah tahu mau buat sebuah nongkrong nih, harus perlu punya namanya apa, terus apa yang mau di-boomingkan. Jadi waktu itu bingung kan masalah nama, mau namanya apa. Sepupuku ngasih dan buat nama itu ke aku, jadi aku bingung mau ngasih nama apa. Alhasil ya gara-gara kita tempat nongkrong itu punya banyak banget bahasa gaul artinya. Salah satunya adalah Nongki, salah satunya adalah Kongko. Ya udah jadinya Nongki & Kongko. Awalnya juga kayak namanya jelek banget, bla 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 bla. Ya udah sampai sekarang kayaknya fine aja sama nama itu. Udah selesai nama, konsep, terus itu resep juga penting. Jadi kayak kalian harus nyiapin resep makanan yang mau kalian jadiin menu, minuman yang mau kalian jadiin menu. Catat tuh apa aja setiap menu makanan yang mau kalian buat, yang mau kalian pasarin. Terus cari resepnya yang mana yang seenak mungkin. Setelah dari resep, yang perlu di research juga adalah lokasi. Nah, kalau kita kan rada beruntung ya, kan punya lokasi di tempat yang strategis pula. Penting cari lokasi yang strategis, dekat kemana-mana dekat. Yang paling penting dekat sebuah kampus, dekat sekolah, dekat kantor, di tengah jalan gede, nggak susah parkir. Itu yang paling penting kalau mau nge-research spot buat kalian membuka suatu usaha. Terus yang penting juga adalah alat-alat. Search juga alat-alat, di mana sih alat-alat yang kualitasnya bagus, harganya juga murah gitu loh. Nah, di sini jangan pernah sepelekan sama yang namanya orang tua. Jadi kita kan nggak tahu apa-apa nih, kayak aku sama sepupuku nggak tahu nih mau meja yang kayak gimana, mau turut sama kehendak hati kita nih. Pasti kita maunya yang keren, yang langsung bagus, yang kalau bisa sofa segala macam. Tapi harus berpikir realistis. Jadi minta pendapat sama orang tua. Jadi orang tua bilang mending yang dari yang biasa dulu, kita coba pakai kursi plastik aja dulu. Ya udah, jadi alhasil kita pakai kursi plastik. Terus kita mana tahu dong alat makan mana yang bagus gitu loh, maksudnya yang aman, higienis, dibersihin, terus murah juga, menarik gitu loh. Jadi banyak banget minta masukan sama orang-orang tua kita. Jadi mereka nyaranin gak usah melamin, gak usah yang bahan pecah belah, pakai plastik aja. Itu saran dari mereka. Terus juga alat-alat kayak panci, apalagi sih, kuali, teko, kayak gelas gitu-gitu kan kita tahu lah ya. Jadi jangan pernah sepelekan orang tua, minta pendapat dari mereka. Hasil udah siap dari semua itu, udah siap, kita lakuin persiapan. Jadi bener-bener kayak belanja hal-hal pokok, mulai dari kayak minyak goreng, tepung, saus yang kayak begitu, merek dagang mana yang bagus kualitasnya, harganya murah, itu balik lagi minta pendapat sama orang tua. Kita persiapin, kita belanja bareng-bareng, terus juga kita siapin tenaga pekerjanya. Jadi yang perlu kalian tahu juga, pas pertama kali nih, pas Nongki & Kongko baru buka, itu yang terjun jadi waiter, yang jadi pelayan, yang jadi tukang ngantar, yang jadi tukang nulis menu, itu bener-bener sendiri. Jadi belum sama sekali rekrut pegawai, belum sama sekali, bener-bener kita dulu. Emang gitu sih, kalau misalkan baru mau growing, jangan langsung mau jadi bos gitu lah. Jadi emang harus jadi orang yang mengeksekusinya juga. Nah, setelah udah selesai siap bahan-bahan, udah dibenerin spotnya, udah dia serapi-rapiin buat dekorasi-dekorasi, makanannya udah fix mau ini, udah dicoba, dipraktekin di dapur kita dan rasanya enak udah. Terus persiapan juga foto-foto yang mau dipublish. Oke deh, tetap di bagian persiapan, pokoknya
dibagi sih job desk ya. Jadi siapa yang megang bagian masak alias chef, logistik buat yang stok bahan-bahan baku, siapa yang megang itu, yang teknis yang benar-benar eksekusi di dalam siapa, di luar siapa, terus yang bagian publikasi, kerjaan yang moto-motoin makanan, terus share, terus promosi kemana-mana siapa. Jadi kayak saling berkaitan. Cooperate pas masa-masa persiapan itu amat sangat penting. Setelah selesai, lokasi oke, makanan udah jadi, terus udah tahu siapa yang bakalan jadi waiter, siapa yang bakalan jadi chef, ngekontrol keduanya. Udah selesai, kita eksekusi, kita buka grand opening, kita buka dulu promo-promo yang bisa nge-guide para konsumen. Harus ngerjain makanannya sebaik mungkin, seenak mungkin, supaya konsumen, kesan pertama konsumen enak ya, ih murah ya, kayak begitu. Pokoknya harus selalu lakuin yang terbaik supaya konsumen tetap ngerasa usaha kita, Nongki Kongko itu selalu ada di hati mereka, kayak begitu. Udah nih, udah bangun nih, udah langsung rame banget kan. Makin lama banyak banget sih susah senang dilaluin. Jadi selamanya rame terus, nggak selamanya cepet habis terus, nggak. Banyak banget sih pasang surut yang dialamin. Kayak di zaman sekarang udah banyak banget, mall-mall udah pada buka tempat nongkrong yang dingin, yang banyak banget variasi dari luar negeri, dari mana-mana. Harus bisa mempertahankan kualitas, ikut perkembangan zaman. Di zaman sekarang lagi zamannya ini, kita coba ikutin. Jadi jangan cuma stuck di tempat kita, misalnya kayak Nongki Kongko itu cuma dulunya cuma cimol, mau cimol terus, harus ada pembaruan. Harus sih jangan cuma stuck di ide kalian yang pertama, terus explore lagi, gali-gali lagi ide-ide yang bakalan kalian eksekusi, kayak supaya tetap eksis di kalangan orang-orang, terutama orang-orang Palembang. Paling penting itu pas kalian cooperate sama partner kalian itu adalah trust well, jadi harus saling percaya. Misalkan nih bagian yang megang pembendaharaan, yang megang uang masuk uang keluar, logistik barang masuk barang keluar, itu yang ngelolanya pasti kan di antara kalian, nggak mungkin semuanya kan. Kalau semuanya yang ngatur pasti ribet, jadi paling ada satu orang yang kerjaannya gitu. Harus trust sama mereka, harus kayak percaya. Soalnya kalau di Nongki Kongko nih sistemnya nggak ada sih kalau misalkan harus detail, kan ini yang laku bersekian terus hitungannya sekian, nggak ada sih kayak gitu. Pokoknya yang penting nggak dibawa ribet, apapun yang didapat hari ini, rezeki hari ini, apa yang didapat kemarin, rezeki kemarin, hasil dari semua rezeki yang masuk dalam satu bulan dikalkulit, terus alhasil ya udah deh dihitung-hitung untuk dapat pendapatan kita masing-masing. Jadi nggak usah terlalu dibawa rempong kan. Dan terus juga kalau saran dari aku sih, kalian punya keluarga lagi nggak ada kerjaan, kalian lebih baik ngajak cooperate, ngajak kerja sama keluarga kalian. Nah, yang namanya keluarga pasti aman lah gitu. Jadi kayak kalau ada keluarga, kalau ada masalah juga bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Terus positifnya kenapa kalian harus ngajak keluarga adalah, lagi kalau keluarga kalian itu beda level usia, kerjanya, maksudnya aktivitasnya beda-beda. Jadi kayak aku mahasiswa, sementara keluarga aku ada yang sekolah, ada juga yang udah selesai tamat. Ketika aku sibuk, mereka bisa handle. Ketika mereka sibuk, aku bisa handle. Kalian bisa bayangin lah kalau misalkan kalian mau buka usaha dari teman-teman yang sama, teman-teman fakultas yang sama, terus universitas yang sama, kalian masa ujian kalian sama, terus jadinya kalian terbengkalai di usaha kalian begitu. Tapi nggak apa-apa sih kalau mau coba bareng teman kalian sendiri, ya nggak apa-apa kalau misalkan kalian emang bisa eksekusinya dengan baik. Dan oh ya, pertama kali pasti kalian butuh banget yang namanya modal. Ya itu tadi, kalau kalian ini usahanya usaha keluarga, pasti bisa minjem modal sama keluarga juga kan. Kalau kita dulu minjam sama keluarga gitu lah. Terus alhamdulillah 1 bulan lewat, 1 bulan itu udah bisa bayar modal seluruhnya dan udah bisa dapat income masing-masing dengan jumlah yang fantastis gitu pas pertama kali buka. Jadi kayak langsung wow gitu lah, kayak ngerasa it's a good way, makanya makin semangat kayak begitu. Jadi modal itu nggak usah langsung besar-besar, jadi jangan harus mikir tempatnya harus bagus dulu nih, nggak usah. Yang paling penting kalian pikirin adalah makanannya enak, harganya murah. Pengalaman Nongki Kongko sih gitu, karena kalau kalian nge-flashback tempat Nongki dulu pas pertama kali buka itu dibandingin sama sekarang itu beda jauh banget. Maksudnya ala kadarnya banget pas waktu pertama kali buka. Sekarang baru bisa dekor lebih baik lagi, ditambah hiasan ini itu, diganti kursinya, diganti mejanya, udah pakai
alat pendingin awalnya belum ada, terus udah bisa ada musik. Yang adalah percaya, terus jangan lupa 3 langkahnya tadi: research, preparation, and execution. Terus mempertahankan hasil, mempertahankan service, harus mempertahankan kualitas, dan harus sebaik-baik mungkin, seenak mungkin, semurah mungkin, dan senyaman mungkin kalau mau buat buka tempat makan. Oke? Good luck kalau kalian yang mau. Saya terutama sendiri dan juga bermanfaat buat kalian. Semoga bisa bermanfaat. Walaupun vlog ini tentunya punya banyak kekurangan, masih punya banyak kesalahan mungkin yang perlu dikoreksi, tapi jangan lupa buat di like, di subscribe ya, karena nanti insya Allah aku bakalan ngepost berbagai macam vlog yang lainnya. Insya Allah bakalan ngasih manfaat buat kalian. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2, 1, bye.